nanti yang melewati pemukiman jalannya masih berupa tanah, maka kami sudah mengaspal sebanyak 500 kilo di ujung desa PCU. 500 meter, ya. Sorry, maaf, 500 meter. Ya, ini dokumentasinya ya. Lanjut, Mas. Jadi konstruksi jalan permanen dengan ruas Bulo dan Desa Penaga Cutujong ini saat ini masih berlangsung proses pembebasan lahan, ya. Ya, proyeksi dari tenaga kerja yang akan bisa terserap kalau dengan volume 100 juta ton itu nanti dari kegiatan hauling saja itu minimum 250 orang. Kemudian kegiatan bulk processing sekitar 100 orang, support sekitar 50 orang. Itu minimum, Pak. Untuk tahap yang sudah berlangsung ini kami sudah melakukan investasi sebesar 22 M, sehingga jalan tersebut sudah bisa kita nikmati saat ini. Hanya tinggal menunggu dispensasi untuk supaya bisa dilewati. Ini gambaran jalan yang tadi kami aspal sepanjang 500 meter. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini kondisi jalan dari Desa Bulo, Desa PCU, dan Desa UTD sebelum kami upgrade. Kemudian ini yang kondisi per hari ini, Pak, di DSTA 6.000, DSTA 5.000, dan DSTA 4.000. Jadi sudah minimum 12 meter dan sudah all weather. Lanjut. Kami juga melakukan pelebaran di daerah Stein. Jalan yang kami timbun itu adalah di lahan yang tidak beraspal di sebelahnya. Jadi nanti truk bermuatan akan melewati jalan perkerasan. Lanjut terus. Ini proses trial yang dilakukan akhir tahun lalu. Lanjut. Kesimpulannya, kami ingin mendapatkan kemudahan perizinan untuk beroperasi di Aceh Barat. Kemudian kita juga ingin berpartisipasi sebagai perusahaan yang ikut mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dan kami menargetkan produksi kita akan ramp up menuju ke 10 juta dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk bisa menuju ke sana kita butuh sekitar 3 tahun untuk membangun jalan dan fasilitas crusher serta port. Sementara waktu yang menjadi andalan kita adalah memakai jalan yang mendapat dispensasi dari pemerintah. Akhirnya kan nanti yang akan menjadi cita-cita kita bersama adalah supaya penambangan dari IP dan AJB ini menjadi optimal, adalah adanya kesempatan daripada kita untuk melakukan ekspor melalui port milik sendiri, yang mana saat ini kita belum punya. Mungkin sebagai tambahan daripada yang panjang lebar sudah diterangkan oleh Pak Yani, mungkin saya tidak perlu lagi membahas multiplier efek daripada kegiatan kita ini terhadap tenaga kerja, kemudian pada pengembangan pengusaha lokal, kemudian juga untuk pendapatan daerah. Insya Allah bahwa kalau semua rencana kita ini disupport oleh bapak-bapak yang ada di eksekutif maupun legislatif, kami yakin kita bisa bersinergi membangun daerah ini. Dan kita berada di sini ini bukan orang yang
namanya hit and run. Kita berdarah-darah di awal dengan visi bahwa kita suatu saat akan berhasil membuat daerah ini lebih maju dibanding seperti sekarang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin Pak David boleh menambahkan? Silakan Pak. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Bupati Jawa Barat, Ibu Ketua DPRK, wakilnya Ketua Pansus DPRK, Wakil Ketua DPRK, Komisi Kadis Perhubungan, Bapak Kadis Jakarta Trans, Kepala BPN PTSP, Kadis DPRK, Kadis Perhubungan, dan Kadis Perhubungan. Baik, mungkin dari AJB tidak terlalu banyak tambahan lagi Pak, karena tadi sudah Pak Yani sampaikan lebih mendalam. Karena secara konsep kita sama, secara cadangan juga kurang lebih kita sama, dan secara planning juga kita tentunya pengen juga menjadi produksi seperti MIPA yang sedang beroperasi. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, insya Allah mudah-mudahan apa yang kami rencanakan bisa sesuai dengan apa yang sudah perusahaan maupun pemerintah canangkan. Mudah-mudahan ini bisa titik awal pergerakan kita menuju ke kondisi yang lebih baik. Jadi sekali lagi mungkin sudah disampaikan dari PSO, dari DPR, Pak Yani, kami juga meminta mohon untuk bantuan dan dukungannya dari pemerintah daerah Aceh Barat. Mungkin dari saya itu aja Pak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak David Tanjung. Selanjutnya kami persilakan tanggapan pertama dari DPRK Aceh Barat, baik dari unsur pimpinan, dari komisi ataupun dari tim pansus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Nabi yang tertinggi, Bapak Bupati Aceh Barat, dan juga yang hormati Ketua DPRK dan pimpinan DPRK Aceh Barat, dan juga yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Barat, dan juga yang kami hormati Ketua KPK beserta dengan pimpinan perhubungan, dan juga dari UPR, perizinan, dan juga yang kami hormati bapak-bapak dari PT ADB, yaitu Pak Arifik, ya, Pak juga Pak Yani dari P, beserta dengan para manajer atau juga pimpinan lainnya, dan juga yang kami hormati para wartawan yang sedang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Ini mungkin langsung saja Pak ya, karena juga kita melihat waktu, karena juga hari ini kami juga berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah menghadirkan kami dari DPRK untuk kita duduk bersama membahas masalah holding batubara dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT ADB dengan BI. Mudah-mudahan saran dan masukan dari kami nanti mungkin dapat dipertimbangkan juga ya. Yang pertama sekali saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yani ya, tentang lakukan holding. Jadi maaf Pak Yani dan juga dari PADB kami minta maaf, mungkin dalam menyampaikan nanti mungkin ada disinggung Bapak.
sebelum kami berbicara ini kami minta maaf dulu yang sebesar-besarnya. Ya. Sebenarnya dari kami di Aceh Barat ini kalau untuk hadir investor kami